Kalau kita biasanya kita sholat kan berwudu gitu, tangan, kumu-kumu, wajah kan. Nah, ini tayamum itu cuma dua saja, wajah dan tangan. Nah, coba ini niatnya. Ada di sabar Pak? Coba nawaitu tayammuma li istibahat sholati farda lillahi ta'ala. Bisa dihafal? Saya niat saja Pak. Ya Allah, saya sengaja bertayammum untuk salat fardu karena Allah. Selesai. Tidak, jangan terlalu dalam bacaan. Niat saja. Kami tidak bisa kita hafal semua. Tahu? Yang penting kita tahu tata cara tayammumnya. Ada punya pulpen. Banyak modelnya saya lihat orang, tapi versi Kementerian Agama. Kalau orang tua kita dulu begini dia, nah, tayammum toh dulu. Kalau dulu sakit nih, kita pergi di tembok. Kenapa demam? Dulu. Nah, orang tua kita dulu, orang tua saya dulu naik haji 83, sengaja beli sapu tangan. Setelah sapu tangan dapat dikasih kena pasir. Setelah dikasih kena pasir, dikasih hampir begini bersini, nah lipat nih, kasih masuk kantong plastik, taruh di tas. Kenapa? Mau pakai tayammum di pesawat dulu. Karena pikirannya orang tua kita dulu yang bertayammum itu harus debu. Nah, penelitian menyatakan bahwa yang namanya debu itu ada di mana-mana. Tidak ada yang tidak berdebu. Songkokku berdebu, ini saja contoh. Ini tadi berdebu. Nah, tidak ada. Karena kalau dilihat secara mikroskop, semua tempat itu ada debunya. Tidak ada yang berdebu. Termasuk kursi di pesawat ada debunya. Kursi satu atau dua? Biar satu. Kalau tidak ada satu saja. Yang ada sandarannya. Nah, saat apa? Dulu orang tua kita. Nah, jadi kalau tayammum itu cuma wajah dan tangan. Nah, kita praktek saja. Sebentar cara prakteknya. Kita praktek dulu terkait dengan cara bertayammumnya. Yang pertama untuk wajah, yang kedua untuk tangan. Untuk wajah dulu. Untuk wajah kita bagi, anggaplah, tapi jangan dipakai pulpen juga, garis tangan tak. Cuma saya kasih bayangan. Anggaplah ini tangan sebagai dua. Sisi kanan, sisi kiri. Sisi kiri, sisi kanan. Sama juga begini. Sebagai dua. Sisi kanan, sisi kiri. Saya anggap. Kenapa? Karena wajahku sama bagi dua juga. Sini dengan sini. Kanan dengan kiri sama bagi. Karena ini tidak boleh dua kali. Kan kita tidak kasih debunya. Kalau kita pakai debu baru kita kasih begini, hilang semua. Nah, kita kasih kena semua kata. Jadi tidak mungkin kita mengambil ada debu baru kita kasih begini kata. Cuma satu kali. Makanya kita bagi tangan sisi luar dan sisi dalam. Untuk sisi luar seperti ini. Jadi untuk sisi yang luar ini untuk menutupi atau membasuh wajah saya yang bagian sisi dalam ini. Ya, saya kasih gini modelnya ya. Lihat. Ini hidungnya di dasarnya gitu. Naik ke atas, baru dari sini turun ke bawah. Yang sisi luarnya nanti ketemu ini di ujung jari. Saya ulangi. Ini yang dalamnya naik dari hidungnya, naik ke atas. Jadi kita usahakan dari ini habis sampai di sini, jadi naik nanti sampai di atas. Di atas habis. Kan sudah saya lihat di luar, yang luarnya lagi. Nah, baru habis sampai telinga. Kalau ibu-ibu ini yang masuk dalam jilbab, ini masuk dalam jilbab, ini masuk dalam jilbab ini, stop sampai telinga, sampai di muka ini yang kelihatan, itu saja. Kalau untuk wajah, nah selanjutnya tangan, nah jangan lupa, kecuali kalau kita pakai gelangnya, jangan lagi bisa dibuka. Tapi kalau ada yang lain-lain bisa dibuka dulu. Kalau tayammum, nah untuk tangan, saya tidak bisa ibu-ibu, bapak-bapak. Tangan itu
sisi atas, sisi bawah. Nah, atas bawah, bapak-bapak. Nah, caranya setelah kita ambil tempat, sebentar kita cari sudah ada tempat, ada yang duduk di tangan ini. Nah, kita basuh tangan. Caranya begini, kanan ambil yang di bawah dulu. Naik ke atas, habis itu ambil naik ke atas begini, ini jari turun, jadi yang bawah tadi diambil, yang bawah ambil debunya bagian sini, yang atas ambil bagian sini. Nah, kan? Setelah ini untuk jari, putar, ambil yang sejauh. Nah, selesai. Kata yang Pak tidak terus semua, kita berniat karena memang kondisi yang memungkinkan kata yang bukan cuma karena sakit dan karena tidak ada air. Bisa tepat? Nah, itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu, dia tidak usah peluk tangan, karena ini aurat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak usah karena aurat. Dalam keadaan seperti ini saja, ambil debunya, hampir sama dengan bapak tadi kasih saja, putar, selesai. Kan cuma ini, wajah dan tangan. Kalau ibu-ibu, nah, sini dia, sini memang, gimana? Apa yang benar? Supaya enak prakteknya. Kita tunggu begini atau dikira lagi. Bisa praktek jamaah dan ibu begini juga. Berarti bayar kontraknya nanti itu. Tadi kita, sini. Nah ini bisa kasih bayangan saja. Anggaplah kita dulu cuma mau dimakan bahwa pada waktu kita mau tayamum, ini kursi kita bagi. Apakah kanan kiri atau atas bawah? Karena kita anggap debu ini ada debunya, iya kan? Jadi kalau kita anggap misalnya saya ambil atas bawah, jadi pada saat saya ambil yang pertama, saya ambil bagian atas. Tidak usah ditepuk, karena ini bukan debu yang di jalan. Enggak usah begini, ya. Sebentar di situ. Begini, bagian atas, misalnya. Selesai buka, bagian bawah kita ambil untuk angkat. Atau boleh sisi kanan, sisi kiri. Jangan diambil di situ, setelah itu ambil lagi di situ. Sudah tidak ada debunya, sudah diambil. Tahu? Paham Bu ya? Jadi kalau ini kursi di depan, kita anggaplah misalnya sisi kanan atau sisi kiri atau atas bawah. Jadi waktu untuk wajah kita ambil debu yang di atas. Pada waktu untuk tangan kita ambil debu bagian bawah. Tahu? Ada yang dilarang pada waktu mengambil begini. Ada. Kalau kita ambil debu, dilarang mengambil debunya teman. Karena kalau kita ambil debunya teman-teman tidak ada tempatnya. Nah, pasti marah. Oke, bisa toh? Nah, apa lagi? Sudah. Salat dulu kan sudah biasa. Sudah praktek. Salat di pesawat biasanya terpimpin, biasanya tidak terpimpin, tergantung pilotnya. Terkadang kita dapat pilot yang tidak membolehkan menggunakan pengeras suara, akhirnya jamaah disuruh salat sendiri-sendiri. Tetapi kadang juga pilotnya itu disampaikan boleh. Kalau pas kita dapat yang Islam, dia bolehkan. Maka biasa terpimpin. Kalau terpimpin biasanya ketua kloter atau pemimpin dia memimpin di depan dengan salat sebagaimana biasa. Cuma jamaah dalam keadaan duduk. Nah, sudah biasa dan kita akan dapat banyak di sana orang salat duduk. Jadi kan posisi salat duduk sama dengan salat biasa. Yang pertama kita perhatikan pada waktu kita salat duduk adalah lepas alas kaki kita. Selesai tayamum, lepas alas kaki kita. Ibu yang pakai kaos kaki tidak apa-apa, pakai saja. Yang penting kita yakin tidak bau. Apalagi kalau pernah dicuci 3 hari. Kalau kita ragu dia bau dan kita tidak langgar ihram, buka saja dulu kaos kaki kita. Kalau kita mau salat, kecuali kalau kita yakin dia bersih. Nah, bapak-bapak
lepas alas kaki? Iya. Kenapa? Bisa jadi alas kaki kita tadi itu sudah menginjak sesuatu. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana dengan wudunya? Tidak bisakah? Apa pertanyaan tadi yang apa salah? Jawaban saya begini. Mulai dari sekarang, Bapak Ibu biasakan wudu tak tidak batal. Setiap kita merasa batal wudu tak, pergi ke berwudu ulang, membiasakan diri. Tahu? Di rumah, di mana saja, apalagi dalam perjalanan. Kalau kita merasa batal wudu, berwudu lagi. Jadi kita selalu wudu tak terjaga. Demikian juga nanti bapak-bapak dan ibu-ibu, pada waktu mau terbang menuju ke Jeddah, pada saat jamaah sudah mulai dikumpul untuk ambil paspor naik ke mobil, maka sengaja dia masuk kamar mandi, selain buang yang kecil, berwudu memang bagi. Untuk memastikan bahwa kita bersih. Ada pertanyaannya di sana, Pak, bagaimana kita bisa yakin, bapak-bapak ini, kaki saya bersih? Nah, tayamum cuma buka dalam tangan, dan kaki kan saya tidak pakai kaos kaki. Nah, saya jawab pertama, mau pakai kaos kaki tidak apa-apa, karena di pesawat pasti bapak kedinginan. Tapi tidak apa-apa. Makanya Bapak Ibu jaga kebersihan diri selama perjalanan supaya kita pada waktu tayamum tidak terjaga yang lain, tidak yakin bersih di bawah. Maka sebelum naik pesawat berwudu dulu. Bukan berwudu salah dan berwudu saja. Kalau kita yakin bahwa kita pas kita di pesawat atau di mobil masuk maghrib misalnya, soalnya di mobil kita masih ada wudu, silakan. Nah, nanti darurat tayamum. Sama dengan sholat dulu, jadi punya sama, lepas alas kaki bersalat sebagaimana biasa. Ya kita mau tekankan saja cuma membedakan antara waktu ruku dan sujud. Kan sama semua, Allahu Akbar. Habis itu ruku, Allahu Akbar. Karena ini ada kursi di depan rapat, ya kita yang penting bergerak sedikit saja. Jadi ada pembeda antara waktu kita ruku dengan kita sujud. Kalau sujud agak maju sedikit, itu saja. Kita bayangkan sekarang kita sedang sujud. Antara ruku, Sami'allahu liman hamidah, besar Allahu Akbar, agak dalam sedikit. Dulu selanjutnya tahiyat, ya kan? Allahu Akbar. Jadi kalau salat ruku itu jangan membedakan posisi antara ruku dan sujud. Yang lainnya sama. Dan itu pasti dilakukan. Kapan itu? Pertama pada waktu kita di pesawat, tidak ada jalan lain. Kalau di perjalanan masih bisa kita jamak pada waktu kita tiba nanti. Tapi kalau perjalanan tidak. Mau tidak mau. Tapi saya tidak merasa Pak bahwa salatku sah, ya silakan. Karena ada juga ulama yang mengatakan bahwa kalau kita sudah salat kasar dan kita merasa tidak sah, begitu tiba tempat tujuan kita ulangi, silakan. Sesuai keyakinan masing-masing. Ya, yang penting pada waktunya, waktu salat masuk kita laksanakan salat sebagaimana Nabi diperintahkan. Nah, untuk lansia jamaah haji lanjut usia yang memang membutuhkan keperluan khusus, maka insya Allah ada beberapa fasilitas ataupun perhatian dari petugas. Yang pertama, kursinya rata-rata akan diberikan kode duluan, dikasih duduk dekat-dekatnya kamar mandi, dekat-dekatnya WC. WC di depan, kita dikasih duduk di sini. Selain itu di depannya agak luas, tidak ada kursi, jadi agak bisa meluruskan kaki. Rata-rata untuk lansia diatur seperti ini. Jadi itu bagian dari layanan lansia, baik tempatnya maupun termasuk makan dan minumnya dikontrol sama dokter untuk lansia. Dan terakhir, apabila butuh kursi roda, naik dan turun disiapkan kursi roda. Jadi nanti akan didata. Di Makassar itu sebelum terbang akan didata dengan petugas KKP mana yang membutuhkan kursi roda, mana tidak. Oh ibu naik di ambulans, jadi mau jangan takut. Naik ambulans itu bukan pakai kode rumah sakit, tidak. Kau dibawa di pesawat. Tapi nanti di luar kita dikasih naik karena dia di ambulans. Semua jamaah haji yang butuh kursi roda atau butuh fasilitas dikasih naik di mobil ambulans. Ambulans itu nanti paling ditaruh di depan atau paling belakang. Begitu dia tiba nanti di luar dikasih naik jamaah yang sakit atau yang butuh kursi roda. Dulu bikin dulu baru naik keluarga yang lain. Sehingga nanti kalau ada begitu jangan takut, itu tidak apa-apa. Terakhir, satu di pesan.
Mulai sekarang jaga fisik tadi, mulai olahraga, ya, jaga mental, perbanyak minum, mulai biasakan banyak minum. Walaupun panitia cuma siapkan air minum sedikit, banyak minum, karena dehidrasi. Yang tahu kita kekurangan air atau tidak, cuma kita sendiri. Bagaimana cara membedakan apakah kita tahu atau tidak? Masuk kamar mandi, bahasanya jangan tunggu haus untuk minum. Jadi kalau kita sudah minum, saya berniat itu setiap 10 menit minum, atau setiap 1 jam sehabiskan 1 begini misalnya, sudah sebelum haus paksa minum. Kalau belum waktunya paksa minum, yang penting harus ada air masuk. Paling tidak, kalau paling gampang adalah kita teguk, ya, kita minum ya 3 teguk. Nah, hilang hausmu. Begitu saja. Sebentar minum lagi. Nah, kapan kita bisa pantau masuk kamar mandi? Kalau kita lihat air sirinya kita warnanya kuning seperti ini, berarti kita sudah masuk kategori kekurangan air. Jadi kalau masuk di kamar mandi, kita kencing, kita kencing. Kenapa kuning? Nah, saya tidak minum obat. Kecuali kalau minum obat, kalau minum obat terbawa. Tapi kalau kita tidak sedang mengkonsumsi obat, kenapa kuning? Oh, berarti saya kurang air. Keluar minum air. Berarti kita sudah masuk dehidrasi. Jangan sampai sudah pekat. Dan itu lebih parah. Dan ini terjadi karena kita butuh air di sana. Kita butuh air. Karena panas di Mekah, tahun lalu masih dapat 50. 2 tahun lalu dapat 52. Tahun ini saya perkirakan masih dapat 50 untuk waktu di wukuf. Jadi tetap dijaga dengan memperhatikan air sedikit masing-masing. Itu mungkin. Terakhir, kalau ada yang membutuhkan, silakan nanti di WA. Kalau pas di sana, kebetulan ada yang mau dikonsultasikan, ada yang bertanyakan di WA, insya Allah saya mampu saya jawab nanti. Karena itu yang terjadi di Jamaah Haji Tolakan Timur, meskipun mereka di sana masih tetap